Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, biasanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, saling menyapa, dan juga diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa duduk, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa makan, dan lain sebagainya. Masya Allah, ini adalah suatu nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kita kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita. Ini ada suatu nikmat yang sangat luar biasa sekali. Masya Allah, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa mencium, nikmat kita bisa berjalan, dan lain sebagainya. Masya Allah. Tetapi harus diingat, setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Semua yang diberikan Allah kepada kita ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Ketika kita diberikan mulut kita untuk berbicara apa, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika berbuat buruk, maka keburukan ini nanti akan menghancurkan diri kita sendiri. Ketika telinga kita mendengarkan sesuatu hal yang tidak baik, ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan tentunya untuk saudara-saudaraku semuanya yang saya sayangi, yang saya kasihi, dan juga yang saya hormati semuanya. Semoga kita bisa menggunakan apa yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kita punya mulut, ya kita gunakan mulut ini untuk berbicara sesuatu hal yang baik. Apabila ada perkataan yang tidak baik, mending lebih baik diam, tidak usah berbicara. Ketika ada perkataan yang tidak baik, lebih baik tidak usah didengarkan. Kalau memang tidak bisa untuk dihindarkan, lebih baik pergi. Kalau suatu hal yang tidak baik kita dengarkan, maka kita sama dengan yang mengatakan. Sama ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran, maka ketika kita mendengarkannya, pahalanya akan sama dengan yang membaca. Tapi bila kita mendengarkan perkataan orang yang buruk, maka doanya akan sama dengan orang yang berkata buruk tadi. Sebagai contoh, ketika ada tetangga sampean mengrasani ngomong nih kalaan tonggo, kalau sampean mendengarkan pembicaraan orang tersebut, mengiyakan, mendengarkan terus-menerus, maka dosanya akan sama dengan yang berbicara. Berarti sampean memakan bangkai saudara sampean, tetangga sampean sendiri. Apa sampean nggak jijik kan begitu? Oleh sebab itu, semoga kita semuanya dijauhkan dari perkataan mendengarkan dan mengucapkan perkataan hal yang buruk. Ini sama, mendengarkan dan mengucapkan perkataan yang buruk ini sama, dosanya sama. Oleh sebab itu, semoga kita tidak berkata yang buruk yang menyakiti hati orang lain, dan tidak mendengarkan perkataan yang buruk yang akan menyakiti dan membuat buruk hati kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, terkhusus untuk subscriber kita, terkhusus untuk saudara-saudara kita yang mau dan suka melihat tayangan kami, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang kita lihat, dikarenakan apapun yang kita lihat di dunia ini adalah pelajaran, adalah guru untuk diri kita. Yang terpenting kita bisa mengambil hikmahnya dari setiap apa yang kita lihat. Dan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang telah menjalin silaturahmi, telah bersilaturahmi kepada Bokan. Saya ucapkan terima kasih. Satu yang menjadi tujuan kami, yang menjadi niat kami, bahwa ketika panjenengan datang kepada Bokan, niatkan satu, untuk menyambungkan tali silaturahmi, itu saja. Kalau tujuannya sampean datang kepada Bokan mengira saya itu sakti, maka saya pastikan panjenengan akan kecewa. Kalau tujuan sampean kepada Bokan
mengira saya sakti, entah itu yang mau silaturahmi atau mau nyandang sakit, ya kadang terkena masalah dan lain sebagainya. Intinya kita hanya sama-sama berdoa kepada Allah, kalau memang sudah baik biar menjadi lebih baik lagi, kalau tidak baik menjadi lebih baik lagi. Dan ini yang sering sekali saya lihat di saudara-saudara kita, banyak sekali yang di dalam usahanya mengalami sebuah kebangkrutan, usaha selalu ditipu, usaha selalu bangkrut, hidupnya selalu menderita, selalu sakit-sakitan. Ini biasanya mengatakan bahwa dirinya itu terkena santet, disumpetin rezekinya sama orang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya yang saya lihat kebanyakan ini yang saya rasakan, penyakit-penyakit, gangguan-gangguan, musibah, usaha selalu bangkrut dan lain sebagainya itu bukan karena disantet orang ataupun dibumpeti rezekinya oleh orang, tetapi karena dosa terhadap orang tua. Ini yang paling banyak sekali menimpa saudara-saudara kita. Karena hati-hati, ada dua dosa yang tidak hanya ditimpakan di akhirat tetapi juga di dunia. Ada dua dosa yang tidak hanya ditimpakan nanti di akhirat tetapi juga di dunia. Yaitu yang pertama, dosa melawan orang tua. Yang kedua yaitu dosa zina. Jadi jangan sampai sampean mengira ketika saya melakukan hal ini nanti balasannya nanti di akhirat entah kapan, kan begitu. Jangan menganggap seperti itu. Kalau sampai melakukan dosa, sampai melawan orang tua, durhaka terhadap orang tua, bukan hanya nanti di akhirat hidup panjenengan sengsara, tetapi di dunia juga bakal kelunta-lunta, bakal sengsara. Jangan dikira ketika berzina dengan orang Allah nanti balasannya nanti di akhirat. Yang penting nanti saya tobat, nggak mesti juga kapan nanti di akhirat. Jangan berpikir seperti itu. Bukan hanya nanti di akhirat disiksa, tetapi juga di dunia bakal mendapatkan sengsara. Dua dosa ini. Jadi ini banyak sekali menimpa saudara-saudara kita. Oleh sebab itu di dalam pondok kita tidak hanya membicarakan, bukan hanya mengobati orang-orang yang terkena santet ataupun lain sebagainya. Bukan hanya mendoakan saudara-saudara kita yang terkena santet dan sebagainya, tetapi juga di dalam padepokan itu yang terutama ialah yang sholatnya bolong-bolong kita minta untuk istiqomah. Yang kedua, yang tidak pernah berzikir kita minta untuk berzikir. Itu yang paling penting. Yang pertama harus taubatan nasuha, itu dulu. Karena ketika kita naik kendaraan dan ketika naik kendaraan itu berasa tidak enak, jangan buru-buru mengatakan kalau itu diganggu oleh orang lain. Coba beriktibar dulu, bermuhasabah diri, bermuhasabah dulu. Apakah ketika berjalan ini jalannya sudah benar sesuai dengan di jalan raya, sesuai dengan ketentuan pemerintah atau belum? Kalau jalannya saja salah, ya sudah pasti jalannya nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mobil itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya atau belum? Kalau mobil itu rem nggak digunakan, setir nggak digunakan, bos sepintar-pintarannya pasti nabrak, pasti ada masalah nanti di situ. Itu yang pertama. Dan yang ketiga, baru kalau sudah jalannya sudah benar, mobil itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya, dan ternyata masih ada yang salah, baru dikoreksi apakah ada yang menumpangi atau tidak. Dan yang menumpangi tadi ada 3 hal. Jadi tidak semuanya karena gangguan sihir. Gangguan goib itu ada 3. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Ini ada tanda-tandanya begitu. Jadi diindikasikan dulu bahwa kalau mengalami sakit ini, yang pertama kalau memang ada gangguan gaibnya, bukan hanya yang bersifat fisik. Yang pertama suka marah, akhirnya stroke. Yang kedua sedih yang terus menerus. Yang ketiga sering pelupa. Ini kalau ada 3 hal ini bisa dipastikan itu ada gangguan gaibnya. Dan yang dirasakan kalau yang karena ain itu bagian depan di kepala sini. Kalau karena ketempelan itu di bagian dada. Kalau karena sihir itu di bagian tulang belakang, di tengkuk berat, kepala pusing bagian belakang, tulang ekor panas. Ini karena gangguan sihir, insya Allah. Dan sebab itu untuk semua saudara-saudaraku, yang paling penting yang pertama ialah ridho dari orang tua. Itu yang paling penting. Bahwa banyak orang yang hidupnya sengsara itu bukan karena tidak didoakan oleh orang tuanya, bukan, tetapi karena anak tersebut tidak mau menyambungkan doa dengan orang tuanya. Jadi banyak orang yang sudah didoakan orang tuanya untuk menjadi orang kaya, bahagia hidupnya,
sukses, tetapi karena tidak mau mendoakan orang tuanya, pada akhirnya doa anak tadi tidak sampai kepada anaknya. Ini sama seperti sholawat sebenarnya. Ketika kita sudah dicintai oleh baginda Rasulullah, ketika kita tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah, hidup kita juga tidak akan selamat begitu. Karena apa? Sejatinya ketika kita membaca sholawat itu bukan untuk baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah mulia begitu. Nah, ketika kita membaca sholawat, sejatinya kita memuliakan diri kita sendiri begitu. Ketika kita membaca sholawat, maka kita menerima cintanya baginda Rasulullah di dalam diri kita, menyambungkan rasa cinta diri kita kepada baginda Rasulullah. Jadi kita itu sudah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW berabad-abad yang tahun yang lalu. Kita itu hanya tinggal menyambungkan saja. Lalu menyambungkannya itu dengan apa? Dengan sholawat itu tadi. Ketika kita bersolawat, maka sejatinya kita membangkitkan Nur Muhammad, memesrakan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Kalau Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita sudah mesra, maka seluruh dunia ini akan tunduk dan akan menjadi khodam atau pembantu untuk diri kita. Karena semuanya yang ada di dunia ini adalah khodam untuk diri kita, pembantu. Bukan kita yang diciptakan untuk dunia, tapi dunia ini diciptakan untuk diri kita. Itu yang menjadi kaji dirinya. Dan yang kedua, ketika kita mendoakan orang tua, sejatinya kita itu bukan mendoakan orang tua, tapi mendoakan diri kita sendiri. Ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita. Jadi banyak orang yang sukses di dalam usahanya itu bukan karena kerja kerasnya, tetapi karena doa dari orang tuanya. Dan banyak orang yang tidak sukses di dalam hidupnya karena tidak mendoakan orang tuanya. Padahal ketika dia mendoakan orang tuanya, itu seperti menyambungkan paralon ke dalam galon air yang besar yang sudah diberikan oleh orang tuanya tadi. Jadi ketika orang tua mendoakan anaknya, nah ketika itulah orang tua menampung sebuah galon besar. Jadi ketika orang tua bangun malam berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku yang sukses, yang kaya, yang bahagia, itu sama Allah, oleh Allah ditampung di dalam lautal mahfud, sama Allah ditampung di sebuah, semuanya di sebuah galon besar begitu. Nah, diri kita ketika mendoakan orang tua tadi, maka kita menyambungkan dengan galon air yang tadi itu sehingga sampai kepada diri kita. Inilah rahasianya. Oleh sebab itu, untuk semua saudaraku, mari kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup ya sebaik-baiknya, karena itu adalah pusaka kita yang paling mulia dan yang paling berharga. Pusaka yang paling mulia itu bukan keris, bukan merah delima, bukan ijing bungkem, bukan jenglot dan lain sebagainya. Pusaka yang paling ampuh itu adalah orang tua kita. Maka yang masih punya orang tua, dirawat sebaik-baiknya, itu adalah pusaka panjenengan yang paling ampuh begitu. Dan yang sudah meninggal jangan lupa untuk selalu didoakan orang tuanya. Itu adalah jalan kesuksesan panjenengan nggih. Amin ya rabbal alamin.